Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Saudara Irfan dan semua tim penyelenggara kajian pada pagi hari ini, Putra Fajar. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semuanya dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya dengan mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah umat manusia. Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan kita semuanya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah, wa inkanu min qablu, dan sungguh sebelum itu lafi dholalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih ada di bab antara 55 dan 56 Riyadhus Shalihin. Saya lanjutkan terlebih dahulu bab 55 ini karena belum terselesaikan kemarin, baru sampai hadis ke-470. Sekarang masuk ke 471. Di pekan yang lalu kita masih ingat beberapa hadis yang pendek-pendek, misalnya seperti apabila seorang mati dibawa ke kubur, maka ditemani oleh tiga, yaitu yang pertama adalah maluhu, hartanya, kemudian ahluhu, keluarganya, dan amaluhu, amalnya. Kemudian yang dua akan kembali, yang akan menemani hanya satu, yaitu amalnya. Nah, kita lanjutkan sekarang masuk ke hadis 471, supaya kita banyak beramal. Karena yang akan menemani kita di akhirat adalah amal. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita terus-menerus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadis ke-471 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, hiduplah di dunia sepertinya engkau seorang pengembara atau seorang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata, bila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan bila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Dan pergunakan sehatmu sebelum masa sakitmu, dan pergunakan hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tetapi membuang-buang waktu, tidak punya etos kerja, maka ini bertentangan dengan hadis ini. Jadi hadis ini memerintahkan kepada kita untuk beramal setiap saat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai skripsi misalnya bisa selesai semester ini, jangan tunggu semester depan. Gitu kan. Jadi punya etos kerja. Mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW memiliki etos kerja yang tinggi karena kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah, kemampuan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita di akhirat tidak menyesal. Yaitu hiduplah di dunia seperti engkau seorang pengembara atau seorang musafir. Bila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan bila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Dan pergunakan sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan pergunakan hidupmu sebelum masa matimu. Para ulama menjelaskan hadis ini, maksudnya jangan hatimu cenderung terhadap dunia, dan jangan menganggap dunia sebagai negerimu, dan jangan meyakini hidupmu di dunia akan kekal, dan jangan perhatianmu berlebihan terhadap dunia, dan jangan terikat dengan dunia kecuali seperti seorang pengembara yang berada di kampung orang lain, terikat dengan sesuatu yang ada di kampung tersebut, dan jangan bekerja untuk dunia kecuali seperti pengembara yang bekerja untuk dunianya, sedangkan ia ingin pulang ke kampungnya. Jadi harus terbayang senantiasa bahwa negeri akhirat itu khairu abqa. Dan di minggu yang lalu sudah kita bacakan hadisnya, gambaran dunia dibanding akhirat seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan. Kemudian diangkatlah jarinya itu, maka air yang menetes dari ujung jari itulah dunia, dan lautan itulah akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Hadis ke-472 dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang laki-laki
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjuki aku suatu amalan bila aku mengerjakannya Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Jadi ada amalan apa yang Allah cintai dan juga manusia cintai? Ia bersabda, hindarilah dunia sehingga Allah mencintaimu. Dan hindarilah sesuatu yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Subhanallah. Jadi kalau banyak orang senang harta, kita suka sodakoh, pasti Allah dan manusia akan mencintai kita. Banyak orang perlu bantuan, kita suka membantu, cepat kaki ringan tangan, insya Allah Allah dan manusia mencintai kita. Jadi hindarilah dunia sehingga Allah mencintaimu, dan hindarilah sesuatu yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis 473 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang dunia yang diperoleh oleh manusia. Ia berkata, sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharian mengikat perut beliau, terasa beliau karena tidak mendapat makanan. Walau koma, ya, walau korma yang jelek untuk mengisi lambungnya. Jadi Rasulullah SAW dalam perjuangannya pernah mengalami zaman di mana Rasulullah dalam keadaan lapar. Bayangkan perjuangan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, menghadapi peperangan, menghadapi boikot yang luar biasa, membuat parit dan sebagainya, perang Khandaq luar biasa. Jadi Rasulullah SAW itu sangat kaya ketika baru menikah dengan Khadijah, tetapi ketika wafatnya Rasulullah pergunakan seluruh kekayaannya untuk berjuang fisabilillah. Semoga kita bisa mencontohnya. Silahkan bekerja keras jadi orang kaya, tapi gunakan kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, untuk berbekal kepada negeri akhirat. 474 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah wafat sedangkan di rumahku tidak ada sesuatu pun yang pantas dimakan bahkan oleh binatang kecuali sedikit gandum di atas raku. Lalu aku memakan gandum tersebut, beberapa lama kemudian aku hitung dengan gantang. Berselang beberapa hari gandum itu habis. Muttafaq alaih. Jadi ini adalah potret rumah tangga Rasulullah SAW dari sisi keadaan makanannya. Ketika menjelang wafat ternyata Rasulullah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. 475 dari Amru bin Haris radhiyallahu anhu. Saudara Juwariyah binti Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah tidak meninggalkan satu dinar pun ketika beliau wafat. Tidak juga satu dirham, tidak juga seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Tidak satu sesuatu pun kecuali seekor onta beliau yang putih yang biasa beliau tunggangi dan sebuah senjata serta sebidang tanah yang telah beliau sedekahkan untuk para musafir. Hadis riwayat Bukhari. 476 dari Khobab bin Al-Arat radhiyallahu an, ia berkata, kami hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, berharap mendapat pahala melihat wajah Allah ikhlas. Maka Allah menuliskan ganjaran untuk kami, di antara kami ada yang meninggal dan belum memakan sedikit pun dari ganjarannya di dunia. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud dan hanya meninggalkan selembar kain yang bila kami tutup segalanya dengan kain tersebut kakinya terlihat. Dan bila kami tutup kakinya dengan kain tersebut kepalanya terlihat. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan rumput. Dan di antara kami ada yang buah pahalanya minum lalu ia petik di dunia, muttafaq alaih. Maksud memetik pahalanya yang ranum kata kiasan untuk kemewahan dunia yang mereka raih setelah menaklukkan negeri-negeri sekitar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meninggal di awal perjuangan, yaitu di Perang Badar, ya, dan ternyata keadaannya dalam keadaan miskin, kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ya. Tapi ada juga yang terus panjang umur, menikmati kemenangan, kenikmatan Allah di dunia dan juga di akhirat. 477 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jikalau dunia di sisi Allah seberat sebuah sayap lalat, niscaya Allah tidak memberi orang kafir minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. 478. Jadi makna yang ini adalah bahwa
Dunia itu di sisi Allah lebih kecil dari sayap lalat. Lebih kecil dari sayap lalat. Artinya sangat-sangat sederhana, sangat kecil. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia terlaknat. Terlaknat seluruh isinya kecuali zikir kepada Allah. Dan yang semisalnya, ketaatan. Seorang alim dan seorang pelajar atau ilmu agama. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Artinya bahwa dunia ini terlaknat bila tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tidak dipakai untuk zikir kepada Allah, tidak dipakai untuk berbekal negeri akhirat. Jadi kalau hanya ditumpuk-tumpuk saja, tidak dipakai untuk belajar, untuk membangun sekolahan, membangun masjid dan sebagainya, maka terlaknat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ke-49 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian tunduk kepada pekerjaan atau mencari nafkah atau dunia, sehingga kalian akan mencintai dunia. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis hasan. Jadi ini memberikan petunjuk pada kita semuanya bahwa ketika kita konsentrasi bekerja, jangan sampai terlalu konsentrasi sampai lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah. Jadi janganlah kalian tunduk kepada pekerjaan sehingga kalian akan mencintai dunia. Jadi saking cintanya dunia sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai disebut sebagai toho, orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu adalah korupsi, mengurangi timbangan, bohong, dan seterusnya. Jadi jangan sampai tunduk kepada pekerjaan sehingga kalian akan mencintai dunia. Sama seperti Korun. Dulu Korun adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi walbaho alaihim. Dia melarikan diri atau berkhianat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya cinta banget pada dunia. Jadi ternyata orang-orang yang pernah beriman kemudian menjadi cinta dunia ketika melupakan Allah dan Rasulnya. 480 dari Abdullah bin Amru. Ia berkata Rasulullah lewat di hadapan kami, sedangkan kami tengah memperbaiki pondokan atau rumah kami. Ia bersabda, ada apa? Kami berkata, pondokan ini hampir rubuh, maka kami memperbaikinya ya Rasulullah. Ia bersabda, saya tidak melihat ajal datang menjemput kecuali lebih cepat dari rubuhnya pondokan ini. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad Bukhari dan Muslim. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan sahih. Jadi apa ini? Artinya ketika kita memperbaiki rumah, jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja rumah itu belum jadi, orang yang membenarkan rumah, memperbaiki rumah itu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi waspada seperti hadis-hadis yang sebelumnya tadi, ketika kita berada di waktu pagi, jangan berharap sampai sore, artinya gunakan pagi kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berada di waktu sore, jangan sampai kita berharap di waktu pagi, karena gunakan sore kita dengan sebaik-baiknya. 481 dari Ka'ab bin Iyad, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh bagi setiap umat ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Di hadis yang lain adalah wanita. Jadi harta dan wanita menjadi ujian umat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada hadis, aku tidak khawatir dengan kemiskinan umatku, tapi yang aku khawatirkan ketika dunia dibukakan oleh Allah kepada umatku. Sehingga mereka saling bermusuh-musuhan, saling membenci, dan dunia menghancurkan mereka. 482 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, anak Adam tidak memiliki hak kecuali beberapa hal ini. Rumah yang ditempatinya, pakaian untuk menutupi auratnya, roti dan air. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini sahih. Tirmizi berkata, aku mendengar Abu Daud Sulaiman Al-Balkhi berkata, aku mendengar An-Nazar bin Shumail berkata, makna al-jilfu adalah roti. Tapi bukan roti yang bagus, jilfu itu adalah roti yang tanpa lauk. Ulama berkata, maknanya roti yang kasar. Perawi berkata yang dimaksud di sini tempat roti seperti karung atau pundi-pundi. Jadi roti ada roti yang halus, ada roti yang kasar. Yang kasar yang banyak seratnya, yang pakai sebagian kulit dari gandumnya diikutkan di dalam pembuatan roti. Tapi akhir-akhir ini juga menarik orang ini roti-roti yang agak kasar. Terutama dimakan oleh orang-orang yang diet atau orang-orang yang mengalami konstipasi atau
tidak sulit buang air besar, sehingga memerlukan roti yang banyak mengandung seratnya. Jadi jilfu adalah roti yang kasar, roti yang murah waktu itu. 483 dari Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau tengah membaca firman Allah SWT, Alhaakumut takatsur, sampai akhir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lalu ia bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Dan apakah engkau memiliki sesuatu harta, hai anak Adam? Kecuali harta yang kau makan lalu hilang, atau yang kau pakai lalu lusuh, atau yang lelah kau sedekahkan, maka ia menjadi kekal. Jadi ini perhatian bagi kita semuanya. Hartaku itu adalah harta yang kita infakkan fisabilillah menjadi amal soleh. Al-malu wal banun zinatal hayati dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Baqiyatus soleh, amal-amal soleh, seperti sedekah, infak, sodakoh, wakaf, dan sebagainya, itu menjadi bekal, menjadi sesuatu yang kekal. Jadi ini, perhatikan dengan baik, saya ulang kembali. Hartaku, hartaku. Dan apakah engkau memiliki sesuatu harta, hai anak Adam, kecuali harta yang kau makan lalu hilang, atau yang kau pakai lalu lusuh, atau yang telah kau sedekahkan maka ia menjadi kekal. Artinya, silahkan makan, gunakan kesehatan kita untuk ibadah pada Allah, untuk ruku dan sujud dan beramal soleh. Silahkan beli pakaian yang bagus untuk menutup aurat, yang wangi ketika kita datang ke masjid, ya, untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus untuk ibadah pada Allah SWT. Insya Allah akan menjadi bekal. Di samping itu, sebagian harta kita sedekahkan. 484. Dari Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, hai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Ia bersabda, perhatikan apa yang kau ucapkan. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. 3 kali. Ya, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Lalu ia bersabda, jika engkau mencintaiku, maka bersiaplah untuk miskin sebagai perisaimu, karena sesungguhnya kemiskinan lebih cepat menimpa seseorang yang mencintaiku daripada air bah menuju lembah. Subhanallah. Karena apa? Orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya senantiasa diseru untuk infak fisabilillah, untuk membantu Palestina dan sebagainya. Jangan diam saja, maka sisihkan sebagian rezeki kita untuk infak fisabilillah. Apalagi dahulu ketika bersama Rasulullah, siapakah para sahabat yang akan membiayai perang yang akan datang? Abu Bakar Siddiq datang. Seluruh hartaku ya Rasulullah. Umar bin Khattab, separuh hartaku ya Rasulullah. Demikian mereka berlomba untuk fisabilillah. Maka jika engkau mencintaiku, maka bersiaplah untuk miskin sebagai perisaimu. Karena sesungguhnya kemiskinan lebih cepat menimpa seseorang yang mencintaiku daripada air bah menuju lembah. Dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar lalu dilepas di sekumpulan kambing lebih merusak daripada kerusakan ketamakan seseorang kepada harta dan jabatan terhadap dinnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apa ini? Jadi Rasulullah menggambarkan 2 ekor serigala yang lapar dilepas, itu kan pasti akan mengejar rusa, mengejar ayam, mengejar apa makanannya. Ternyata orang yang tamak terhadap dunia lebih berbahaya dari 2 ekor serigala yang lapar. Apalagi kalau orang yang kayak begini menjadi pemimpin, menjadi pejabat, maka pasti akan membawa uang negara ke rumahnya atau dihabiskan oleh mereka. Perhatikan realisasi dari hadis ini dalam kehidupan nyata sekarang ini. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar lalu dilepas di sekumpulan kambing lebih merusak daripada kerusakan ketamakan seseorang kepada harta dan jabatan terhadap dinnya. Jadi karena itu jangan coba-coba pilih pemimpin, pilih pejabat yang tamak terhadap dunia karena lebih berbahaya dari 2 ekor serigala di tengah-tengah kambing. 486 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tidur di atas tikar, lalu bangun, dan di sebagian tubuhnya terdapat bekas tikar. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami buatkan untukmu kasur? Ia bersabda, tidak ada hubungan antaraku dengan dunia.
Aku di dunia hanyalah seperti pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon, lalu istirahat sebentar, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi demikian 486 Rasulullah ternyata tidur di atas tikar dan garis-garis tikar membekas pada kulitnya. Dari Abu Hurairah radhiallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang-orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun. Subhanallah. 500 tahun. Karena apa? Hisabnya cepat. Sementara orang kaya hisabnya lambat. 500 tahun. Padahal satu tahunnya saja itu, satu harinya saja bisa sampai 50.000 tahun dalam Al-Quran. Di akhirat nanti. Kalau 500 tahun, 500 kali 50.000 tahun. Karena itu gunakan, kalau pengen masuk surga cepat seperti orang miskin, gunakan kekayaannya untuk fisabilillah. 488 dari Ibnu Abbas radhiallahu an dan Imran bin Husain dari Nabi SAW, ia bersabda, aku berkunjung ke surga. Ini Rasulullah yang bersabda. Rasulullah berkunjung ke surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat ke neraka, maka aku temui kebanyakan penghuninya adalah wanita. Muttafaq alaih. Jadi penghuni surga kebanyakan orang yang miskin, yang tidak korupsi, yang tidak tamak, dan penghuni neraka kebanyakan adalah para wanita karena tidak bersyukur kepada Allah atas suaminya, atas keluarganya dan sebagainya. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu an, dari Nabi SAW dia bersabda, aku berdiri di pintu surga. Ini Rasulullah yang bersabda. Rasulullah berdiri di depan pintu surga, ternyata yang banyak memasukinya adalah orang-orang yang miskin. Sedangkan orang-orang yang kaya dan berpangkat tertahan, tetapi penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke neraka terlebih dahulu. Muttafaq alaih. Jadi orang-orang yang masuk neraka dipersilahkan masuk terlebih dahulu, kemudian yang masuk pertama orang-orang miskin, setelah itu dihisap orang-orang yang kaya. 490 dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, kata yang paling benar yang diucapkan sang penyair adalah kata labid. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Jadi kita perlu jangan terlalu percaya dengan para penyair, ya, bahwa kata yang paling baik adalah tempat berkumpul, mereka apa berkerumun di dalam kebaikan, di dalam makanan misalnya. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Jadi tidak ada informasi yang baik dan benar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab yang sekarang ini saya bacakan satu saja, nanti untuk pekan depan ya kita akan masuk keutamaan lapar, hidup susah dan merasa cukup dengan makanan, minuman dan pakaian yang sedikit. Jadi sekarang pekan ini kita hanya menyelesaikan dari 471 sampai 490 tentang bagaimana Rasulullah menasihati kita semuanya memanage kehidupan dunia ya dengan sebaik-baiknya sebagaimana surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firiqab wa qama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasobirina fil ba'sai wadoro wahinal bas ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ada 4 manajemen. Jangan gerakan kaki tangan kita untuk mencari harta kecuali karena Allah, karena malaikat-malaikat Allah, karena kitab-kitab Allah, karena para nabi dan rasul. Setelah mendapatkan wa atal mal ala hubidawil kurba, manajemen harta. Infakkan harta yang kamu cintai untuk memberikan kepada keluarga dekat, kepada anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Memerdekakan hamba sahaya. Jangan lupa, walaupun punya etos kerja yang tinggi, senang banget bekerja, jangan lupa, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Sholat ketika adzan berkumandang, segera. Kemudian tunaikan zakat, kemudian penuhi janji-janji. Jadi jangan sampai saking senangnya kerja, sampai janji juga tidak dikerjakan. Yang terakhir, ketika menghadapi penyakit, menghadapi ujian, segala macam hadapi dengan kesabaran. Itulah orang yang benar, itulah orang yang bertakwa. Demikian beberapa hadis yang telah kita bacakan menyelesaikan bab 55 ya. Pekan depan insya Allah kita masuk bab 56. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hasim Darwi atas penyampaian materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Amin. ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke rangkaian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa untuk raise hand dan langsung bertanya atau kalau tidak memungkinkan bisa bertanya lewat kolom chat. Pada peserta dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang mau memberi tambahan juga dipersilahkan. Mungkin kalau tidak ada dari saya ada pertanyaan, Ustaz. Boleh. Silakan Irfan. Ya, izin bertanya, Ustaz. Eh, jadi semisal kan tadi dunia ini cuma ladang buat mencari pahala ya. Ya, Jangan terpaku 100% kepada dunia dan ingat tujuan kita ada di akhirat. Jadi ya, kalau misalkan aneh lihat dengan kondisi sekitar yang mungkin kayak apa ya, jalan saling membantu kita luas gitu. Jadi kalau misalkan kita mengejar dunia untuk banyak-banyak membantu orang, itu ada sebatas mana, lebih baik mana yang kayak gitu, atau kita perbanyak ibadah, sholat sunnah, dan sebagainya macamnya, Ustaz. ya. Dua-duanya, ya, dua-duanya. Ya bekerja, ya ibadah. Nah, ibadahnya diperintahkan oleh Allah pada malam hari. Di siang hari kamu punya urusan yang banyak, yang tawilah, yang panjang. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk tahajud pada malam hari, separuh malam, sepertiga malam, atau seperempat malam. Karena di waktu siang ternyata kamu punya urusan yang panjang. Jadi dua-duanya. Kita punya etos kerja yang tinggi di waktu siang, dan di sela-sela itu adalah kita mengerjakan sholat tepat waktu, kemudian kembali lagi bekerja. Sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu. Jadi jangan sampai kita setelah sholat Jumat zikir terus di masjid, kita tidak bekerja. Karena salah memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi yang benar adalah kita adalah orang yang rajin ibadah sholat sunnah dan sebagainya, tetapi juga memiliki etos kerja yang tinggi. Begitu Mas. Jadi dua-duanya ya. Jangan sampai karena etos kerja tinggi, kemudian malamnya ngantuk, tidak sholat tahajud, tidak sholat sunnah, dan seterusnya. Tidak tilawah Quran. Padahal warotilil Quran tartila, itu semua di malam hari. Begitu Mas Irfan. Masih, Ustaz. Oke, mungkin bagi para jamaah ada tambahan untuk pertanyaan, silahkan. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis tadi, kita tidak boleh di waktu pagi menunggu nanti sore saja. Bisa juga, sekarang kita di semester genap, jangan nanti semester ganjil lagi, kita selesaikan. Kalau seperti ini membuat kita pasti akan cepat selesai kuliah itu. Ya, karena apa? Selalu cepat mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan di hadapan kita semuanya. Jadi semoga Allah karuniakan kepada mahasiswa-mahasiswi muslim dan muslimah diberi kemampuan memanage waktu dengan sebaik-baiknya sehingga bisa lulus tepat waktu. Begitu Mas Irfan. Mas Fajar juga ya. Saudara Fajar. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini Mas Irfan. Oke, mungkin kalau misalkan sudah Irfan nanya tidak lagi ada silakan. pertanyaan, Kalau mau nanya lagi. Thomas Fajar silakan. kepada Mas Fajar silahkan. Ini ada yang bertanya nih. Oke, saya izin bacakan ya, Ustaz. Ya, silakan.
Dari Agustin Zarkani ya, Kon. Izin bertanya, Ustaz, Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan harta yang banyak. Beliau hanya meninggalkan sebilah pedang, seekor begal atau keledai, dan sebidang tanah yang telah sedekahkan. Harta-harta yang beliau miliki saat wafat, termasuk baju perang yang digadaikan, tidak ditebus karena tidak ada uang yang cukup. Apakah ini juga menjadi acuan agar kita juga seperti ini? Apa makna di balik peristiwa ini, Ustaz? Afwan. Ya, tidak semua apa yang Rasulullah contohkan itu harus menjadi syariat bagi umat Islam. Seperti Rasulullah punya istri lebih dari 4, itu hanya untuk Rasulullah, tidak diberlakukan untuk kita semuanya. Termasuk hal-hal yang seperti ini akan terhapus dengan perintah Rasulullah SAW dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kamu khawatir akan keluargamu ketika kamu tinggalkan menjadi orang-orang yang lemah. Jadi kita boleh meninggalkan harta warisan, tidak boleh harus dihabiskan semuanya. Jadi tidak sebagai acuan. Sama seperti dalam Al-Quran. Dahulu kisah siapa itu? Kisah Fir'aun dengan istrinya. Ya. Ternyata istrinya menjadi ahli surga. Fir'aun jadi ahli neraka. Tidak berarti kita sekarang harus atau dibolehkan menikah dengan non-muslim. Sama seperti istri Fir'aun. Tidak demikian. Jadi ada hal-hal yang merupakan pelajaran, artinya kita seoptimal mungkin untuk menggunakan harta kita visabilillah, tetapi jangan lupa meninggalkan warisan untuk keluarganya. Bahkan wasiat saja dinasihati Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari sepertiga. Demikian, Ibu Agustin ya, Agustin Zarkani ya. Jadi yang paling bagus itu adalah kita banyak amal soleh, tapi kita juga punya warisan untuk anak-anak kita, ya, agar mereka tidak menjadi orang yang keluarga-keluarga yang lemah. Demikian. Dan Allah Barusan seperti guru kata besar Baginda Nabi Bengkulu, Muhammad. Ustaz. Pak Sony, mangga. Pak Agustin itu guru besar Bengkulu, dulu Marbot Al-Huriyah. Oh, subhanallah. Iya, 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 iya. Agustin Sarkani ya, Pak Sony. Iya, beliau. Betul. Calon rektor Bengkulu. Amin, amin. Insya Allah. Selamat menjadi rektor, Mas Agustin. Ada lagi, silakan. Oke, silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini, Mas Irfan. Selamat beraktivitas. Kita tutup dengan doa, begitu? Oke. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya sehingga kita tidak cinta dunia sampai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.